Shalom, selamat malam. Kita akan mulai ibadah streaming kita pada malam hari ini. Biar kita sama-sama merasakan, biar sama-sama kita melihat bahwa setiap apapun kerinduan, setiap apapun yang kita minta kepada Tuhan, biar ada sesuatu yang Tuhan beri dan beri ada sesuatu hal jawaban terobosan dari setiap kita. Mari kita akan memulai ibadah Adonai Ministry.
Engkau baik di dalam Engkau membuat mujizat. Engkau Tuhan yang membelah. Engkau Tuhan yang menghentikan dahsyat. Engkau Tuhan yang mulia. Oh ya Maya Sinar
Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kamu berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Saya akan bagikan tentang kebenaran firman malam hari ini tentang kuasa pengurapan. Ya. Hari-hari ini kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami satu hal, kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Makanya kita ada di mana itu yang menentukan kita punya sesuatu hal, kekuatan, pengurapan, sesuatu hal, ada gairah dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita nggak mengerti, ya, arti penting dari kuasa pengurapan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau mau dilihat, kemarin saya punya pelayanan di kota Solo, ya, dengan tim dari tempat lain. Saya kaget, ternyata lokasi yang saya datangkan adalah satu panti rehabilitasi cacat mental berjumlah 132 orang. Waktu saya lihat, kayaknya ini orang-orangnya bukan orang normal, ya Tuhan, gitu tuh. Betul. Terus saya tanya, terus saya foto, saya lihat, kenapa orang ini bisa rusak mentalnya? Karena apa? Gak ada kuasa pengurapan dalam dirinya. Karena apa? Dia tidak mengungsikan roh kuasa Tuhan yang begitu besar dalam setiap pribadi, dalam setiap kehidupannya. Kalau mau dilihat Yesaya, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Kalau kita sudah diurapi, kalau kita sudah dibawa dalam satu dimensi pengurapan, gak ada tuh namanya orang gila, gak ada tuh namanya orang stres, gak ada tuh orang yang jatuh dalam hal perzinahan, ya. Dari berbagai macam ekspresi orang-orang yang ada di situ, kelihatan sekali bahwa ada orang yang mengambil dari kuasa kegelapan. Dia gak kuat, makanya rusak mentalnya. Ada lagi kita lihat gaya hidupnya, dia menangis, menimang. Berarti dia pernah mengalami satu apa? Luka dalam melahirkan atau karena dia hamil di luar nikah, ya kan? Jadi kita mengamati di situ satu demi satu orang-orang yang ada di situ. Tapi saya melihat, kenapa kita yang normal tidak punya sukacita, tapi yang nggak normal, tapi punya sukacita yang daripada Tuhan. Karena saya berkata kepada Tuhan, ini yang nggak normal yang mana ya Tuhan? Kita apa dia? Ya kan seperti lagunya apa? Sukacita dari surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ya kan? Berarti kalau jiwa kita ini rusak, pikiran kita ini rusak, rusaklah seluruh organ tubuh dalam diri kita. Makanya kenapa roh Tuhan Allah nggak ada dalam setiap kita? Karena apa? Kita tidak punya sesuatu hal kuasa pengurapan yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, makanya di sini juga dikatakan bagaimana roh Tuhan Allah ada dalam setiap kehidupan kita adalah kita harus bisa melihat arti daripada kekuatan pengurapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau mau dilihat Yesaya 61, roh Tuhan ada padaku, berarti ada pada kita. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kalau mau dilihat, roh Tuhan itu bisa ada di antara orang yang normal dan orang yang gak normal. Orang yang normal aja punya roh Tuhan aja masih bisa koslet, masih dunianya masih ada, dagingnya masih ada, gak punya pola pikir daripada Tuhan. Semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, itu ada di dalam setiap pikiran kita. Kenapa roh Tuhan gak ada di atas setiap kita? Karena apa? Kita tidak menghidupi firman. Karena firman katakan apa? Miliki buah-buah roh, ya kan? Kalau sudah memiliki buah-buah roh, hidup kita mengalami banyak perubahan. Bahkan hidup kita tuh akan mempunyai
punya satu hal, dampak yang dahsyat. Makanya dampak yang dahsyat Tuhan mengutus kita nih, ya kan, kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, kepada orang-orang yang haus, rindu akan cari kebenaran dalam setiap kehidupan dunia ini. Bisa nggak kita menjadi kesaksian yang hidup dalam setiap orang-orang yang kita jumpai? Bisa nggak kita merawat orang-orang yang berlembut hati? Karena saya melihat dalam dunia pelayanan, saya sharing dengan teman-teman saya bilang begini, kenapa ya orang-orang yang dekat dengan saya pada tumbang, pada jatuh? Sepertiga karunia Tuhan dalam diri saya tidak ada di atas mereka. Sepertiga karakter kasih Tuhan dalam diri saya nggak ada di atas setiap mereka. Selalu apa? Punya pola pikir yang salah. Selalu punya apa? Pikiran yang sempit, yang picik. Kalau orang sudah dirubah oleh Tuhan, dia tidak punya pola pikir yang macam-macam. Dia selalu punya pola pikir yang benar. Nah, makanya kalau kita sudah punya hal kebenaran, di saat kita memberitakan pembebasan di atas orang-orang yang kita ketemui, kalau orang itu mau mendengar, syukur, gak mau tinggalkan. Makanya kadang Tuhan bawa setiap kita perjumpaan, perkenalan, ya, itu yang menentukan kualitas orang kita di sini. Punya nggak satu hal perubahan? Punya nggak sesuatu hal yang membuat dirinya itu semangat? Jangan sampai energi kita, urapan kita kesedot, atau urapan kita itu habis. Karena apa? Orang-orang sekeliling kita nggak punya sesuatu hal yang roh yang kuat, ya. Makanya kalau dilihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 38, firman Tuhan katakan begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Nah, di sini dikatakan apa? Kita sudah dikasih satu hal, pengurapan, ya, kuasa. Kita harus punya otoritas. Ketemu siapapun, kita harus pakai kekuatan kuasa Tuhan untuk membuat satu hal kelepasan dan pembebasan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Ya, pasti tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya sekalipun meminum racun, ya toh, tidak akan sampai mati. Makanya dibilang begini, ya kan? Sambil berbuat baik. Ini saya suka sekali, sambil berbuat baik. Makanya menyembuhkan orang yang dikuasai kekuasaan kegelapan. Ini banyak teman-teman saya lagi kena santet dan pelet dan guna-guna. Punya Tuhan gak? Punya. Yang nyantet orang di dalam Tuhan gak? Iya, dan ada yang di luar Tuhan. Bahkan hari itu sempat saya ketemu dengan orang yang punya kekuatan dunia. Saya udah curiga, kenapa saya dikasih satu botol minum 600 ml? Kamu tahu saya minum ini air. Tapi dengan kekuatan Tuhan, cuma saya bilang begini, sekalipun saya minum racun, kuasa dalam diri saya itu lebih besar daripada kuasa apapun juga. Ternyata saya buka botolnya, ternyata sudah dibuka. Istilah dunia udah dijampe-jampe. Tapi di depan orang itu, saya langsung minum 600 ml air itu greget-greget dalam nama Tuhan Yesus. Dipikir saya sempoyongan, dipikir saya sudah terlelap, gitu, dengan apa yang dia punya ilmu. Tetapi enggak. Karena apa? Roh Tuhan Allah ada pada kita. Orang mau berbuat jahat apapun, orang mau bohong apapun, pasti kita punya satu tanda sirene dari Tuhan. Akhirnya di situ saya uji nyali, dia juga uji nyali. Saya bilang, kamu pakai kekuatan dunia, saya pakai kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah mempermalukan dalam diri saya. Akhirnya Tuhan memenangkan peperangan itu. Akhirnya Tuhan kasih penglihatan. Orang yang di samping saya bisa sempoyongan. Karena apa? Dia rasa ada sesuatu roh yang aneh. Karena apa? Orang itu tidak berjaga-jaga. Makanya di sini dikatakan apa? Kita dikasih kuasa untuk berjalan keliling. Contoh kemarin ketemu orang stres,
132 orang. Saya bilang momennya begini, sayang sekali ya, kita tidak melakukan pengurapan satu demi satu di atas orang itu. Kita praktekkan, mau sembuh mau tidak orang stres itu kuasa Tuhan. Saya bilang begitu. Tapi orang itu bilang begini, takut Bu, takut nanti kita diapa-apai itu. Kan yang penting apa? Kita melek mata. Kan yang penting apa? Kita punya kuasa. Nanti satu kali lagi, kalau kita datang ke tempat itu, kita buat yang berbeda. Jangan ada sesuatu hal penyembahan, tetapi tidak ada satu firman, tetapi tidak ada satu hal pengurapan yang harus kita impartasikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan satu jawaban kelepasan. Nah, bagaimana di sini kita melihat, ya kan, mengalahkan kuasa kegelapan kalau tanpa ada kuasa pribadi daripada Roh Kudus, tidak akan bisa. Makanya dibilang gini, Roh Kudus yang manis, ya. Roh Kudus yang manis menginggapi setiap kita. Roh Kudus yang manis menyertai setiap kehidupan pelayanan kita. Makanya tanpa pribadi Roh Kudus dan kuat kuasanya, kita akan terlindas oleh dunia atau kuasa-kuasa kegelapan. Ya, makanya di saat kita doa, di saat kita keluar, di saat kita pulang, kita berkata, Roh Kudus, tuntun, atau Roh Kudus terima kasih buat penyertaanmu, tiba tidak kekurangan satu apapun. Makanya di sini dikatakan apa? Hidup kita ini adalah satu hal peperangan rohani. Kalau peperangan nyata, senjata dengan senjata itu tidak apa-apa. Tapi peperangan rohani yang kita tidak melihat, yaitu apa? Kuasa spirit yang terselubung. Kuasa spirit yang tidak kita mengerti dan tidak kita pahami. Contoh, tadi saya makan siang, tiba-tiba ketemu orang, saya pelayanan. Ternyata satu keluarga ini kena satu kutuk. Ya, dari papanya punya garis, orang kuat. Dari mamanya juga sama. Saya melihat orang keluarga ini tidak mengalami satu hal terobosan. Karena apa? Dirinya apa? Terikat. Dirinya Kristen, punya takut Tuhan, tapi dia nggak punya kuasa. Karena apa? Kehidupannya ada kehidupan biasa-biasa yang tidak benar-benar mencari siapa sumber yang memberi satu hal kelepasan dan kelegaan. Kalau dilihat di dalam perjanjian baru, ada 5 kata yang mengenai kuasa yang kita harus miliki dalam hal pengurapan. Yang pertama adalah kuasa kerajaan, ya. Bagaimana power and dominion dalam bahasa Basilianya. Karena kita melihat setiap kaum minoritas, supaya kita jangan takut, karena kita ini adalah orang yang punya satu hal power yang daripada Tuhan. Kalau mau dilihat karena dosa Adam, ya, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya kan, pencipta kali langit dan bumi, yang memberi kuasa kerajaan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita tinggal meminta dan tinggal memerintah, apapun yang kita ucapkan pasti terjadi. Makanya di sini dikatakan di Lukas 12 ayat 32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kalau kita sudah sebagai anak daripada Yesus Kristus Tuhan, kita mau memiliki satu garis ahli waris daripada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus punya satu kuasa kesembuhan, kita pun bisa. Yesus punya kuasa kelepasan, kita pun juga bisa. Bagaimana kita melihat, ya? Yang kedua adalah kuasa untuk kita bisa melihat mujizat, ya, bukan di dalam satu dimensi atau di dalam hal sebagian. Kalau kita mau lihat di 1 Korintus 12, ya, tentang rupa-rupa karunia, kita ada di mana? Karunia kesembuhan, karunia menyampaikan pesan Tuhan. Makanya di sini kita harus sertakan pribadi daripada Roh Kudus supaya Tuhan menyertai setiap kita. Nah, bagaimana kita akan mengalahkan kuasa kegelapan kalau kita sendiri hidup tidak di dalam hal terang Tuhan? Kebanyakan orang yang di dalam Tuhan mau melakukan tindakan gitu, doain atau peperangan, tapi dia sendiri gambaran dirinya rusak.
Dia sendiri tidak punya identitas tentang luka batinnya sudah beres atau belum. Makanya kalau orang melakukan peperangan, selesaikan dulu permasalahan hidupnya. Jangan sampai kita menjadi bulan-bulanan daripada iblis. Karena banyak punya kesaksian ya, dalam melayani pelayanan pelepasan. Iblis bisa tahu dimensi orang itu yang punya power dan yang tidak. Bahkan kalau dia punya power, iblis itu bisa takut. Contoh, ada orang kemarin dia membanggakan dirinya karena dia punya satu hak kuasa dunia. Dengan cara sombongnya, orang ini bilang apa? Pendeta Lasma datangin saya. Pendeta Lasma minta doa sama saya. Saya tertawa. Siapa yang datangin dia? Siapa yang minta doa sama dia? Gitu. Ternyata saya dengar selidik demi selidik. Ternyata pengakuan dari seorang, dia bilang begini, waktu orang ini mau ketemu Bu Lasma, orang ini udah takut. Tapi saking dia takutnya, dia membelokkan perkataan dan mempermalukan nama saya dalam suatu kota. Bagi saya tidak apa-apa. Karena apa? Orang akan melihat, orang akan tahu pribadi Tuhan dalam diri saya nggak diketemukan kecacatan. Ya, karena apa? Orang mengerti. Di saat ada berita seperti itu, tiba-tiba dia bilang apa? Kok kamu muncul dalam mataku? Bu, ada berita begini, saya tertawa. Terserah kalian punya penilaian apa tentang pribadi Tuhan dalam diri saya. Ya saya lebih percaya itu daripada perkataan orang-orang ini. Ya sudah, saya bilang ampuni dan berkati. Makanya di sini dikatakan apa? Pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang manis dan lembut. Orang yang sudah dikuasai Roh Kudus, dia akan mempunyai satu hal perubahan yang dahsyat. Ya, pola pikirnya berubah. Makanya kalau kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya kan? Bagaimana kita terima satu hal kuasa pengurapan daripada Tuhan? Kalau kita sudah terima satu hal, ya kan? Kuasa yang daripada Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita. Makanya apa? Kehidupan kita selalu punya kesaksian. Kehidupan kita selalu punya hal penginjilan. Makanya kadang orang yang punya kecintaan akan Tuhan, kalau hidup tidak punya kesaksian, gerah dalam dirinya. Kalau hidupnya tidak memenangkan orang-orang di sekelilingnya, itu juga gerah. Makanya benar juga sih, seperti lagunya, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Makanya kadang orang bilang begini,
ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi realitanya untuk menjaga orang-orang di luar Yesus, untuk menjaga orang-orang yang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, berani gak? Mau dah. Contoh, ya, kemarin itu orang stres, baunya luar biasa, belum ada boroknya. Saya keliling seputar itu ruangan. Saya bilang, Tuhan, orang ini gak tahu kebersihan karena dia gak normal. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saya layak. Tuhan, terima kasih kalau saya dibawa ke tempat ini seperti ini. Bagaimana itu tempat berjamur? Bagaimana itu tempat tidurnya? Wow, saya tidak bisa bilang dan gak bisa katakan. Cuma saya bilang begini, kasihan orang yang terhilang dari kasih Tuhan. Kasihan orang yang tidak bisa disentuh. Karena apa? Mentalnya rusak dan dia gak kuat menampung apapun keadaan dalam dunia ini. Makanya kadang kita bilang begini di hadapan Tuhan, terima kasih kalau kita dibedakan di antara orang yang lain. Makanya kalau orang yang mengenal siapa Tuhannya, hidupnya gak akan mengalami stres. Hidupnya gak akan kena musibah apapun dan gak akan kena diilmukan oleh apapun juga. Makanya di sini di Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Yesus terkenal karena Yesus punya banyak mujizat. Karena Yesus melakukan perjalanan keliling kemanapun, yang penting apa? Dia menjangkau dunia untuk manusia diselamatkan bagi nama Tuhan. Tapi kadang kita berani di lingkungan kita sendiri tanpa kita berani melangkah keluar. Sentuh orang yang dalam keadaan sakit, sentuh orang dalam keadaan kekurangan, sentuh orang yang membutuhkan jawaban dalam setiap kehidupannya. Bahkan ada perkataan dibilang begini, ibu kalau sentuh orang jangan sampai terlalu dalam. Ibu nanti capek sendiri. Nanti ibu sendiri yang mengalami satu hal kepahitan dalam hidup. Saya cuma diam. Saya gak akan mengalami kepahitan dalam hidup kalau kita bisa membawa orang itu berubah. Kalau kita bisa memenangkan orang itu bagi nama Tuhan Yesus, itu luar biasa. Jangan kita melayani karena apa? Daging, bukan karena roh. Tapi kalau kita kena roh daripada Tuhan, kita akan bisa lakukan apapun dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Makanya di sini kita melihat, ya, orang stres aja bisa nyanyi, "Ku mau cintai Yesus." Bayangkan, kenapa mau nyanyi "Ku mau cintai Yesus" tapi dia stres? Orang yang normal juga bisa nyanyi "Ku mau cintai Yesus", tapi manusia dagingnya masih kuat, masih nempel. Saya bilang begini, ini yang normal yang mana Tuhan? Amat-amat disayangkan orang yang normal, tapi tidak memiliki satu hal, perubahan dalam dirinya. Makanya di sini dikatakan apa? Yang ketiga, kuasa otoritas. Yesus mengajar dengan kuasa serta otoritas. Kalau kita melihat seorang polisi, ya, yang diberi kuasa untuk melakukan penertiban di tengah jalan. Contoh, kita melanggar lampu merah, polisi ada di depan. Polisi sudah sprint, tangan polisi tinggal begini, kita mau berjalan atau kita akan berhenti? Pasti kita akan berhenti. Karena apa? Polisi itu punya satu hal, kuasa. Karena dia apa? Seorang aparat. Tapi dia punya pakaian seragamnya. Kalau polisi tidak punya pakaian seragam, dia sprint kita melanggar, pasti kita tidak mau. Nah, makanya Tuhan ibaratkan begini loh, kita punya kuasa otoritas. Kita dikasih satu hal gambaran, yaitu jubah, perlengkapan senjata surgawi dalam diri kita. Kenapa kita tidak punya dan kita tidak mau fungsikan? Contoh di Heskel 37, ya, di atas tulang-tulang kering. Di situ kita bisa menciptakan, ya. Makanya di atas orang-orang yang kita temui, lakukan untuk kita punya satu hal, dampak perubahan di
jumpai. Kadang saya juga gak mengerti. Punya orang banyak kesaksian tentang apa? Pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Kemarin saya ada di perjalanan mau makan pagi dengan rekan dari kota Semarang. Telepon masuk. Dia bilang, ibu ada di mana? Di Semarang. Gimana posisi ibu? Saya bilang baik. Ayo bu, ketemuan yuk. Saya ada di Bandung. Saya cuma kaget. Kalau saya nggak ke Solo, saya mau ke Bandung. Karena saya apa? Saya butuh refreshing untuk liburan. Ternyata nggak bisa. Ya. Tapi ibu itu punya kesaksian. Terima kasih buat pesan Tuhannya. Ibu bilang hari itu bahwa ponakan saya akan ketemu jodohnya dalam waktu 1 tahun. Ternyata nggak 1 tahun bu, udah ketemu jodohnya. Terus tak bilang ini hebat ya, kok semuanya gampang dapat jawaban, sementara Tuhan kasih jawaban dalam diri saya masih lama belum terjawab. Terus saya tanya, kapan menikahnya kamu punya ponakan? Di tahun depan. Kenapa nggak tahun sekarang? Lebih cepat lebih baik, gitu kan? Ya tapi maunya kedua pasangan ini di tahun ke depan. Saya ngobrol dengan rekan saya, kok lucu ya, Tuhan kasih jawaban di atas orang itu cepat dan gampang. Tapi kita di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh, saya sudah banyak rekaman pesan-pesan Tuhan belum terjadi. Ya, tapi saya tetap tenang, tetap saya percaya. Seperti lagunya Jacqueline apa? Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, gitu. Lewati masalah, lewati cobaan, ya kan? Dia tetap percaya. Makanya dibilang begini loh, bagaimana kita menerima janji Tuhan terjadi tidak boleh ada kekecewaan. Tuhan lihat kok kemampuan kita sejauh mana dalam menantikan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya jangan sampai seperti anak-anak sekewa, ya kan? Yang menjadi bulanan-bulanan kuasa kegelapan. Karena apa? Gak punya keteraturan. Ya, makanya di saat kita punya otoritas di dalam Tuhan, jangan kita keluar dari kuasa Tuhan dalam diri kita. Kalau mau dilihat, ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus mengajar di Matius 7 ayat 29 bahwa kuasa yang Tuhan ajarkan adalah kuasa yang benar-benar ampuh, ya. Jangan seperti seorang ahli Taurat, mengerti Alkitab, tapi menjalankannya nggak bisa, ya. Makanya jangan pakai kekuatan untuk kita lakukan segala sesuatunya. Kita minta tuntunan dan hikmat daripada Tuhan. Nah, tentang yang keempat adalah di sini kuasa kekuatan perbuatan tangannya. Kalau mau dilihat contohnya adalah Simson, ya. Bagaimana Simson adalah orang yang biasa karena dia punya urapan Tuhan, dia sanggup mengalahkan apapun juga, ya. Bukan dengan kekuatan manusia yang Tuhan mau, tetapi kita harus punya kekuatan daripada Roh Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan di Lukas 1 ayat 51, di sini dikatakan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencari mereka orang-orang yang congkak hatinya. Ya, bagaimana kuasa yang orang punya dengan kekuatan yang dari dia punya itu tidak ada artinya. Ya, makanya di sini juga dikatakan ada cerai berainya. Yang kelima, bagaimana kuasa yang besar adalah kuasa yang efektif dan Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu punya kuasa doa. Orang yang punya kuasa doa, isi hati Tuhan banyak dinyatakan dalam orang itu. Orang yang suka berdoa adalah orang yang mempunyai satu hal power. Tuhan dah lihat penampilan. Kadang saya pernah menguji hamba-hamba Tuhan yang peka, ya. Saya dengan pakaian yang biasa, saya datangin hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki saya pakai sandal jepit. Tapi kenapa punya power yang besar? Saya cuma takut di saat orang hamba Tuhan yang peka ini lihat saya bilang, aduh Tuhan, ini orang pasti melihat dimensi Tuhan dalam diri saya ini seperti apa, ya. Makanya saya kadang bisa perhatikan
Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dalam hal berdoa, rohnya itu kerasa di sampingnya. Apalagi ada orang punya roh perjinan yang kuat, saya bisa tahu baunya seperti apa. Apalagi orang yang sering ke paranormal, itu gampang banget bisa dilihat. Karena apa? Kehidupan saya adalah kehidupan yang suka berdoa. Contoh, berapa minggu ini bawaan saya malas pelayanan. Bawaannya saya cuma maunya di kamar, muji dan nyembah, nyetel musik yang kuat-kuat. Ini saya lagi suka penyembah dari Eric Gilmore. Itu gayanya sempoyongan gini, tapi saya rasanya urapannya luar biasa. Sampai saya menangis. Dia cuma biasa doang gitu loh. Tapi dia punya urapan yang dahsyat. Saya bilang begini, Tuhan, wow, keren. Dia nggak usah pakai nyanyi, dia cuma bahasa roh, cuma begini, tapi ada urapan yang dahsyat mengalir dalam dirinya. Orang yang di situ merasakan bahkan mengalami banyak hal kelepasan. Saya bilang gini, benar ya Tuhan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang punya power doa. Makanya orang-orang yang suka berdoa adalah yang nggak bisa dikalahkan oleh kuasa kegelapan apapun juga. Ya, dia nggak akan jatuh bangun di dalam hal dosa yang sama. Makanya di sini adalah orang yang efektif di dalam Tuhan adalah orang yang selalu kesukaannya berdoa, memuji dan menyembah, puasa dan baca Alkitab. Nah, kalau orang yang suka berdoa, kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari kehidupannya, kelihatan dari cara bicaranya. Orang juga bisa rasa gini, kok enak ya dengan kamu ya, kayak ada rasa apa gitu kan. Orang nggak pernah kenal lagi kayak merasa ada pernah kenal. Contoh di sini ada rekan saya Shirley, itu istri dari rekan yang main musik. Baru dia duduk dia bilang begini, kayaknya aku pernah rasa kenal ya punya rumah ini deh Kak. Bayangkan, saya bilang iya, karena pemilik rumah ini adalah sepupu dari hamba Tuhan yang terkenal. Gitu? Dia bisa rasa ada roh yang begitu. Saya bilang wah good banget ya. Orang ini nggak mau muncul, orang ini nggak banyak bicara, tapi dia bisa rasakan. Bahkan saya pertemuannya dengan rekan saya ini pun itu berapa puluh tahun yang lalu. Tiba-tiba ketemu di satu tempat yang nggak gitu besar, tapi dipertemukan terus. Omong demi omong ternyata suaminya seorang pemusik. Saya bilang ayo dampingin saya. Ternyata punya urapan yang berbeda. Suara kita pales, tapi bisa diiringi dengan rekan saya. Gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang urapannya luar biasa. Nah ini dia, orang yang suka berdoa, orang yang suka menyenangkan hati Tuhan itu kerasa sekali. Contoh kemarin ini ada ibu gembala dari Sidoarjo di AB. Itu saya minta jemaat yang ngiring saya. Dia sampai gemeter karena tidak pernah ikut streaming seperti apa. Tapi dia rasakan sesuatu hal yang luar biasa urapan di situ. Dan saya juga rasakan juga sama. Makanya bukan karena suara kita pales, tapi karena kita punya kuasa doa, karena kita punya satu kerinduan dan kecintaan akan Tuhan, itu bawa sesuatu hal yang berbeda. Makanya di sini dikatakan apa? Kenapa kita punya kuasa yang besar? Karena kita punya satu hal pengakuan dosa di hadapan Tuhan, gak ada yang kita tutupi. Contoh, saya sering sekali yaitu melakukan pelanggaran lampu merah. Saya bilang Tuhan maaf ya saya melanggar. Kadang saya juga emosi, kadang saya bilang Tuhan maaf ya, tadi saya marah sama orang ini, karena orang ini gini. Setelah kita melakukan satu hal kebodohan, harus kita kembali pikiran kita dengan normal, mengaku di hadapan Tuhan supaya apa? Iblis tidak bisa menuding kita, ya. Jadi jangan ada penghakiman iblis dalam setiap kehidupan kita, karena apa? Hidup kita kan harus terbuka. Makanya orang seperti ada berita di TikTok atau di WA dibilang apa? Lebih baik orang yang ngomong apa adanya di depan daripada yang manis tapi nyelekit nusuk dari belakang. Itu saya setuju banget pepatah yang orang utarakan seperti itu. Ya, kelihatannya penampilannya kalem, ngomongnya lembut, tapi pas sudah meledak, wih, parahnya luar biasa. Ya, roh Tuhannya udah nggak ada. Bahkan penghakimannya kuat sekali. Udah salah, ngotot lagi. Kalau saya walaupun plek, tapi kan saya berpikir dulu. Karena ini orang layak.
Orang yang suka berdoa adalah orang yang punya hal kebenaran. Makanya di saat orang yang suka berdoa mendoakan orang lain, orang yang didoakan ada rasa yang berbeda. Bahkan dia bisa menangis, bahkan bisa kesentuh. Makanya kadang ada rekan saya, berapa lama tidak pernah saya doain. Tiba-tiba sebelum saya pulang, saya doakan rekan saya. Dia cuma bisanya apa? Aku tuh udah gak mau nangis. Aku udah malas nangis. Karena air mataku sudah banyak tertetes. Kenapa aku menangis? Dia gak tahu, karena Tuhan. Saya cuma sentuh kamu doang, saya cuma doain. Kalau kamu menangis itu kan karena lawatan Tuhan, bukan karena saya. Saya bilang gitu kan. Karena apa? Roh saya dengan rohnya dia sama-sama punya hal kekuatan. Bahkan apa pesan yang disampaikan itu dia bilang, iya ini yang sedang saya nantikan jawaban. Bahkan hari itu saya punya pelayanan di kota Jepara, di kota yang terpencil. Sampai mau mengundang saya ketakutan. Karena apa? Nggak ada persembahan yang besar. Karena apa? Nggak ada fasilitas yang layak. Siapa yang minta persembahan? Siapa yang minta yang layak? Orang kita datang, kita dipakai Tuhan, suka-sukanya Tuhan kok. Ya, makanya kalau orang yang punya hati yang benar, dia mau melayani tanpa melihat apapun. Penyertaan, pengurapan, mujizat pasti dahsyat terjadi. Di situ ternyata lawatan Tuhan luar biasa. Sampai saya bilang komitmen begini, atur waktu, kumpulin seberapa yang ada jemaatmu. Saya akan mengajar tentang bagaimana menyampaikan isi hati Tuhan dan tentang bagaimana kehidupan para pelayan-pelayan altar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Menemukan kekuatan pengurapan di atas orang yang menaikkan pujian. Seperti tadi lagunya kan enak. Sebab kau layak, betul ya? Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab kau layak. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kalau kita punya kedalaman akan Tuhan, lagu yang kita nyanyikan, orang akan rasa tenang. Orang akan rasa apa? Kelepasan. Bukan dengan suara yang bagus atau ekspresi yang keren. Enggak. Tuhan menyertai orang yang hancur dan remuk hatinya. Apalagi punya satu hal, ya, kedalaman akan Tuhan. Makanya kenapa doa kita terhalang? Yaitu karena ada dosa yang gak kita akui. Yaitu karena apa? Kita membawa daging kita, bukan roh kita. Makanya di sini juga dikatakan, ya, doa yang benar adalah doa yang benar-benar dari kedalaman hati. Supaya apa? Kita punya kuasa yang dahsyat. Bukan sekedar yang doa yang kita pintar kita ucapkan dengan kata-kata. Kebanyakan ya saya ketemukan di menara doa atau di gereja, orang-orang pendoa itu doanya keren, tapi nggak ada powernya. Kan saya, Tuhan dah minta dengan kata-kata yang bagus, Tuhan dah minta dengan yang panjang-panjang, tapi Tuhan minta apa? Doa dengan kuasa. Makanya kadang orang bilang begini, doa itu simpel dan praktis dan gak bertele-tele, cepat lagi. Loh, sekarang lihat poinnya kita lagi di mana? Doa makan ya doa makan, doa syafaat ya doa syafaat, doa dalam satu ibadah ya doa yang selayaknya ibadah, ya kan? Terkadang kita doa juga sama. Kita tidak tahu apa yang kita nangisin, apa yang kita rintik. Karena apa? Hati Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Nggak salah nanti kalau kita berdoa kadang kita selonjor, tiarap.
Cuma kita bisa menangis, tidak bisa dengan kata-kata. Nah itulah orang yang punya satu hal kedalaman. Apalagi sebelum masuk hadirat Tuhan, dia selalu mengaku dosanya, ya kan? Kalau kita mau lihat di Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya di sini diminta Tuhan bagaimana doa yang benar, bagaimana kita punya doa dengan kuasa. Kita punya pribadi, karakter yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus ingat ya, bagaimana ada kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu hal pengurapan. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang saya tekankan buat hari ini, jangan kita kehilangan karakter yang kuat di dalam Tuhan. Roh otomatis kuat. Makanya roh dan karakter ini harus sejalan. Kalau roh dan karakter tidak sejalan, itu nggak akan terjadi sesuatu hal yang mustahil. Makanya kenapa orang bisa dipakai Tuhan? Dahsyat. Karena apa? Karakternya udah kuat. Ada orang karakternya kuat, tapi rohnya yang nggak kuat. Ada roh yang kuat, sampaikan pesan Tuhan, tapi karakternya yang belum beres. Luka gambaran dirinya yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Selalu hidupnya berbenturan dengan orang, selalu hidupnya menyalahkan orang lain, selalu hidupnya tidak mengalami ketenangan, ketakutan kehilangan barang, tidak boleh sentuh barang ini, nggak boleh lakukan ini. Wah, itu bagi saya benar-benar tidak merdeka hidupnya. Makanya kalau orang yang layak akan Tuhan, mengenal siapa Tuhannya, enjoy, nggak pernah ketakutan. Contoh semalam, ya, saya lagi enak menyembah di tempat tidur, sambil saya buka WA, saya bikin ayat Alkitab, saya bilang ini Tuhan, kenapa ini tempat tidur goyang? Waduh, loh, kok goyangnya makin kencang? Saya keluar dari kamar, saya bilang sama mbakku, ini gempa, enggak, matiin itu air, kamu stop, jangan rasain macam-macam. Saya bilang itu, oh iya bu, gempa. Langsung saya lari dari lantai 2 ke bawah sampai saya tidak ada satu hal yang menghalangi kepala saya. Yang saya ambil adalah apa? Handphone saya. Yang lain-lainnya saya nggak urusin di kamar, ya kan? Cuma saya bilang begini, aduh Tuhan, ternyata orang stres itu punya kekuatan lebih, ya. Kenapa saya akan cinta nyawa ya Tuhan? Harusnya gempa, mau mati-mati aja di lantai 2, ya kan? Nggak usah takut akan nyawa. Setelah itu, kepala saya masih pusing. Karena apa? Goyangannya kuat sekali. Cuma saya bilang begini, saya telepon rekan saya, Mil, ini gempa loh kota Semarang. Loh, gempa tau bu? Iya. Tapi kan setan ganggu bangkuku. Kenapa memang? Bangkuku goyang-goyang datang tapi setan jangan ganggu. Nah ini dia kuasa pengurapan. Saking penuhnya pengurapan dipikir setan yang goyang-goyang bangkunya. Akhirnya saya bilang ini gempa ada di kota Bantul, kekuatan 6,4. Saya bilang gini Tuhan, kenapa selalu saya berhadapan dengan gempa? Waktu saya ada di Manado di Pulau Talaut, gempa itu 7,5. Kebetulan saya tidur tidak jauh dari laut. Terasa sekali goncangan itu sampai satu hari kepala saya pusing. Begitu pula di Bali, gempa 7, berapa? Gak jauh lagi dari tempat pantai itu, saya sempat pusing lagi. Saya bilang gini Tuhan, kenapa saya harus cintakan nyawa? Gempa kita takut, tapi waktu kita berhadapan dengan setan, kita berani. Waktu kita mengalami COVID, kita berani. Berarti di sini saya masih cinta nyawa ya Tuhan. Dalam hal yang sepele. Bahkan hari itu sempat saya lagi nge-gym di Jakarta di lantai 2. Saya lagi triple enak-enak. Saya bilang kenapa triple saya kok goyangnya berbeda? Bayangkan saya lari lagi pakai tank top celana pendek sama seperti semalam. Saya lagi pakaian tidak jelas tapi saya lari yang penting saya bawa selimut. Itu kebiasaan saya, ya kan? Nah, akhirnya
dalam posisi apapun, Tuhan minta apa? Berjaga-jaga. Makanya di sini juga dikatakan apa? Ya, pengurapan adalah sesuatu hal kemurahan dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya hargai dalam setiap pengurapan, dalam setiap kehidupan setiap kita. Kalau kita mau lihat ya, bagaimana 1 Samuel 10, 6 dan 10 ya, Roh Tuhan yang berkuasa di atas Samuel. Nah, makanya dikasih tanda-tanda penyertaan, ya kan? Nah, di sini juga dikatakan apa? Salah satu tujuan pengurapan adalah untuk kita menghancurkan ketakutan dan kuasa-kuasa musuh yang ada di depan mata kita. Nah, makanya dia bilang begini, kenapa gempa aja sampai pengurapan kita hilang? Saya bilang dari Tuhan, maaf ya, sampai saya punya ketakutan, berarti saya nggak punya power kuasa dalam hidup saya. Bahkan ada satu, nih ibu di sini lagi nonton, Ibu Prayogo Linda, dia bilang apa? Nggak kerasa kok Bu itu gempa. Saya bilang gini, iya ya rumahmu paling tinggi ya Bu. Nggak kerasa berarti bangunanmu tuh bagus. Berarti bangunan yang di tempatku ini kurang bagus, karena goyangnya dahsyat, gitu ya. Makanya ada rumah yang dibangun anti gempa, ada rumah yang dibangun asal-asalan, ya. Bahkan ada contoh 2 dasar bangunan Alkitab katakan yang dibangun di atas pasir di tengah laut. Sekalinya ombak datang, pasir itu apa? Merontokkan. Makanya di sini juga dikatakan kalau kita mengurapi Tuhan, ya, musuh nggak akan berani menyerang setiap pribadi kita. Makanya naikkan pujian penyembahan pagi, siang, dan malam. Perkatakan firman, jangan takut dan jangan khawatir, ya. Makanya di Hezkel 36 ayat 25 dan 27, bagaimana Tuhan mencurahkan kepada kita air yang jernih, ya. Nah, kalau boleh dilihat bagaimana seorang Daud, ya, yang mengerti arti kuasa pengurapan. Makanya Daud tahu takaran dan ukuran dalam hal kekuatan pengurapan dalam dirinya. Orang yang punya kekuatan, kedagingannya sudah mati, ya, nggak punya tuh hal-hal yang membuat luka di sekelilingnya. Nah, makanya kalau mau dilihat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Makanya urapan adalah sesuatu yang membuat kita itu tampil beda, mengalami satu hal kekuatan. Makanya tidak salah kalau kita seorang pengkhotbah di depan mimbar itu punya urapan yang luar biasa. Lupa capek, lupa sakit, gitu. Tapi setelah dari situ baru kita rasa, iya ya, kok bisa ya melakukan begitu dahsyatnya di mimbar sampai kita turun, kita terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan. Makanya orang yang melayani dengan kuasa Tuhan, dia nggak akan mengalami satu hal kesakitan dan kelelahan. Dia akan mengalami satu hal sukacita. Buat hari ini Tuhan minta kita rendah hati di hadapan Tuhan. Buat setiap kita, biarlah kita mempunyai satu hal pengurapan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Saya tutup ayat firman Tuhan malam hari ini, Yohanes 7 ayat 38. Firman Tuhan katakan begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang punya pengurapan dari Tuhan adalah yang keluar dari setiap karakter hidupnya mencerminkan pribadi Tuhan Yesus dalam dirinya. Makanya di sini juga dikatakan, barang siapa percaya, ada tanda-tanda mujizat dalam setiap kehidupannya. Oke, firman saya tutup sampai hari ini. Kita angkat pujian sebab Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
mampukan kami sampai kami menyelesaikan apapun rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah roh-Mu Tuhan jangan meninggalkan kami. Biarlah pengurapan-Mu selalu ada di atas setiap kami. Kami diluputkan, kami dibebaskan, kami mengalami kelepasan, mengalami sukacita yang daripada Tuhan Yesus Maha. Pada hari ini, biar kami tidak mementingkan pribadi kami, yang kami pentingkan bagaimana pribadi-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ampuni kalau kami sering kecewa, ampuni kalau kami sering takut, ampuni kalau kami tidak memaksimalkan kuasa pengurapan-Mu dalam diri kami, Tuhan. Malam hari ini, biar kami terima mandat kuasa otoritas pengurapan-Mu dan kami akan fungsikan dan lakukan dengan maksimal, Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi duta kerajaan-Mu, duta keselamatan-Mu untuk orang-orang, membebaskan dan menyembuhkan orang-orang yang terluka, yang terikat dari setiap kuasa-kuasa kegelapan. Bapa di dalam nama Yesus Maha, kami berdoa buat orang-orang yang dijangkau oleh kuasa perdukunan, satu demi satu dibebaskan dan dilepaskan. Kami hanya membawa nama Yesus Maha. In the name of Yesus Maha. Yesus, lawan mereka Bapa, lawan mereka Bapa, di dalam nama Yesus Maha. Di dalam kami lepaskan kelepasan Shalom-Mu di atas rekan-rekan hamba-Mu yang sedang dirasuki kuasa kegelapan Tuhan. Kami sentuh dan kami buat satu hal pembebasan dalam hidupnya dengan nama Yesus Maha. Terima kasih Tuhan. Diberkati Pak Bosunto, istri dan anak mantu dan keluarga besar dan usahanya. Diberkati Bu Milka, anak mantu dan cucu dan usahanya. Diberkati Bunda Epi Lasmi, buat Ibu Chandra, buat Ibu Linda, buat Paula dan yang lain-lainnya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu di atas setiap mereka adalah sesuatu hal yang buat kesaksian, adalah mempunyai satu hal dampak dimanapun mereka Tuhan kirim dan Tuhan utus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap tim-tim menara daripada Volume Berkat. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Berkati orang-orang yang datang ke menara doa berkat Polus Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami bawa untuk Presiden kami Pak Joko dan Pak Amin ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan pengurapan hikmat-Mu turun buat setiap mereka. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, para menteri, aparat, tentara, polisi darat, laut, udara. Biar roh takut akan Tuhan tetap ada di atas setiap mereka. Terima kasih. Diberkati pelayan-pelayan Tuhan yang esok melayani mimbar. Tuhan persiapkan mereka, beri kekuatan, beri hikmat. Biarlah kasih daripada Tuhan menyentuh para pelayan-pelayan Tuhan yang esok melayani. Jemaat dipuaskan dan disegarkan. Diberkati orang-orang yang terkoneksi dengan Lasma dan Adorai Tuhan. Terima kasih Kau pakai hamba-Mu sebagaimana Kau mau Tuhan. Biar terus taruh roh gelora cinta uslapan-Mu dalam setiap hati hamba-Mu ini Tuhan. Tetap hamba-Mu punya rendah hati. Tetap hamba-Mu punya karakter yang daripada Tuhan Yesus Maha. Diperlengkapi, diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati Stephen dengan istri, anak dan keluarga besarnya. Kalau mereka sudah melayani pekerjaan, apapun yang dibuat, apa yang dikerjakan buat yang ke depan, Yesus masih buat berhasil. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis.
Dia segala hal yang terbaik daripada Tuhan Yesus Masih menyertai setiap umat Tuhan yang ada di sini maupun yang siaran atau mau menonton pulang, diberkati dan diurapi oleh Yesus Masih. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, selamat malam. Ibadah Adonai selesai malam hari ini. God bless you.